Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, di masa pandemi ini masih ingat kan dengan pesan ibu? Ya, pesan ibu sekarang ibu singkat 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita sudah masuk ke bab kedua yang akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Adapun materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan itu akan membahas 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. 3. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. 4. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Baik anak-anak, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai belajar lebih lanjut, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae itu melibatkan organ-organ pada tumbuhan Angiospermae itu sendiri. Bagian organ tumbuhan yang dapat berkembang biak secara vegetatif itu adalah 1. Akar, contoh pada tumbuhan wortel, ubi jalar, kunyit, jahe, dan lain-lain. 2. Batang, contoh pada tumbuhan pisang, bambu, bawang, singkong, dan lain-lain. 3. Organ daun, contoh pada tumbuhan cocor bebek, sukun, cemara, dan lain-lain. Reproduksi pada tumbuhan Angiospermae itu terdiri dari reproduksi vegetatif, terdiri dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi generatif dan yang kedua reproduksi generatif. Namun anak-anak, sebelum ibu lanjut, ada yang masih ingat apa arti tumbuhan Angiospermae? Ya, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup. Oke, kita lanjut. Reproduksi vegetatif alami pada Angiospermae itu terdiri dari apa saja? Reproduksi vegetatif alami pada Angiospermae itu pertama adalah tunas. Tunas itu merupakan bagian dari tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau dari bagian organ tumbuhan. Tunas dapat muncul dari akar, batang, dan daun. Sehingga berdasarkan dari munculnya tunas tersebut, maka tunas dibagi 3. Yang pertama, tunas akar, yaitu tunas yang muncul dan tumbuh pada akar. Adapun contoh tumbuhannya adalah cemara, sukun, dan kesemek. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar cemara. Tunasnya muncul dari dalam tanah yang berasal dari akar. Selanjutnya, tunas batang. Tunas batang itu adalah tunas yang keluar dari batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi tunas. Contoh terdapat pada tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Yang ketiga, tunas daun, yaitu tunas yang muncul pada daun. Contoh pada cocor bebek.
Perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh tunas batang pada tumbuhan bambu. Ini pohon induknya. Kemudian di samping pohon induk muncul tunas baru. Tunas baru ini yang akan berkembang biak menjadi individu baru. Selanjutnya ini cocor bebek. Cocor bebek di daunnya muncul tunas-tunas. Yang mana yang dikatakan tunas ini? Jadi tunas pada cocor bebek itu terdapat di tepi daun. Jika tunas ini dipisahkan dari induknya, ditanam di tanah, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Anak-anak, tunas yang tumbuh selain dari batang itu kita sebut tunas adventif. Jadi, apa contoh tunas adventif? Contoh tunas adventif adalah cocor bebek. Dan semua tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas akar itu juga termasuk tunas adventif seperti cemara tadi. Selanjutnya, proses perkembangbiakan vegetatif alami pada angiospermae berikutnya yang kedua adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah tanah dan pada rizoma terdapat tunas sisik-sisik daun pada antar ruas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma itu adalah jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Perhatikan ini gambar jahe. Ini tanaman induknya. Pada bagian tanaman induk, bagian bawah batang itu akan menggelembung, membentuk tunas-tunas, dan di bagian ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Seperti contoh ini, pada bagian ini ada tunasnya. Selanjutnya, kencur. Demikian juga dengan kencur, pada bagian batang bawahnya menggembung. Di bagian mengembung ini akan tumbuh menjadi individu baru atau akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Dan yang berikutnya gambar lengkuas atau bahasa sehari-hari laos. Pada bagian batang bawahnya juga menggembung. Di bagian yang mengembung ini akan tumbuh tunas-tunas laos yang baru. Yang ketiga, reproduksi vegetatif alami berikutnya adalah stolon atau geragi. Geragi atau stolon itu adalah batang yang menjalar di atas maupun di bawah permukaan tanah. Untuk batang yang menjalar di atas permukaan tanah kita sebut geragi. Contoh pada pegagan, stroberi, sirih, dan lain-lain. Sedangkan untuk batang yang menjalar di bawah permukaan tanah itu kita sebut stolon. Contoh tumbuhannya adalah rumput teki, rumput gerinting, dan lain-lain. Ini gambar dari geragi pada stroberi yang dikatakan geragi bagian ini. Kemudian ini juga pegagan termasuk geragi. Ini geraginya. Dan yang berikutnya gambar tumbuhan gerinting. Ini termasuk stolon. Anak-anak, apa yang membedakan stolon dengan rizoma? Atau dengan arti kata lain, apa yang membedakan rizoma dengan stolon? Kalau persamaannya, stolon dengan rizoma itu sama-sama
merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah menjalar. Apa yang membedakannya? Kalau pada rizoma, batangnya menggembung, sedangkan pada stolon, batang tidak menggembung. Untuk rizoma, jarak batang dengan batang yang menggembung tidak terlalu jauh. Tetapi kalau pada stolon, batang yang menjalar itu bisa lebih dari 1 meter. Lanjut yang keempat, umbi. Umbi adalah organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran yang diakibatkan perubahan fungsinya. Umbi terbagi menjadi A. Umbi lapis, umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat dalam susunan roset, contoh pada tanaman bawang merah, bawang putih, bombay, dan lain-lain. Perhatikan gambar di samping. Ini ada tumbuhan bawang merah yang sedang tumbuh. Kalau kita belah bawang merah ini, maka kelihatan di sini bawang merahnya berlapis-lapis. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di bagian dalam tanah serta menggelembung pada ujungnya. Contoh, kentang, dahlia, talas, dan lain-lain. Ini gambar kentang. Pada bagian ujungnya, batangnya menggelembung. Kemudian dari gelembung itu akan muncul tunas-tunas baru. Selanjutnya, yang akan kita bahas itu adalah reproduksi vegetatif buatan angiospermae. Apa itu reproduksi vegetatif buatan? Reproduksi vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif karena adanya campur tangan manusia. Apa saja yang termasuk reproduksi vegetatif buatan pada angiospermae? Yaitu yang pertama, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya pada tanaman Hibiscus tiliaceus atau waru dan tanaman Saccharum officinarum atau tebu. Bagaimana proses mensetek? Dapat kita lihat pada gambar. Jadi, batang yang akan disetek itu kita potong secara miring, kemudian bagian yang runcing kita tanamkan di tanah. Nanti setelah beberapa bulan atau beberapa minggu akan muncul tunas di bagian tanam tersebut, maka tanaman ini menjadi individu baru. Nah, ini contoh dari stek waru. Selanjutnya, vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah cara vegetatif buatan dengan menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contoh, sirih, arbe, apel, jasmin, anggur, dan lain-lain. Ini cara merunduk. Kalau kita lihat, perhatikan gambarnya. Kita tundukkan
tanaman yang akan kita runduk. Setelah menyentuh tanah, kita timbun bagian tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian akan kita potong bagian ini, jadilah individu baru. Contoh tanaman yang dapat dirundukkan ini apel. Jadi dari batang ini kita sentuhkan di tanah, kemudian dikasih tanah. Kemudian sirih. Sirih ini bagian batangnya ditimbun tanah. Setelah tumbuh akar, bagian ini dipotong. Berikutnya yang ketiga, vegetatif buatan yang selanjutnya itu adalah mengenten. Apa itu mengenten? Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting sejenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Contoh tumbuhan yang dapat kita entenkan itu adalah tomat dengan terung, mangga golek dengan mangga gadung, dan lain-lain. Bagaimana prosesnya bisa kita lihat di gambar berikut. Jadi, siapkan tanaman induk yang kuat berakarannya, kemudian tanaman yang akan disambung, dipotong secara meruncing, kemudian satukan, setelah bersatu diikat. Beberapa bulan kemudian akan muncul tunas-tunas daun yang baru. Nah, ini gambar contoh tumbuhan hasil dari mengenten. Yang dienten adalah berbagai jenis tumbuhan bougainville yang memiliki warna beraneka ragam. Jadi, dari hasil mengenten ini dalam satu pohon bisa dihasilkan bunga bougainville warna putih, warna kuning, warna ungu. Selanjutnya, yang keempat, mencangkok, yaitu cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut. Pembalutnya bisa menggunakan sabut atau menggunakan plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong, kemudian ditanam. Cangkok itu hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Contoh pada mangga, jambu, durian, duku, dan lain-lain. Ini gambar cara mencangkok. Jadi pada tumbuhan induk dikupas sampai kambium secara melingkar, kemudian dikasih tanah, dikasih serabut, dibalut dengan plastik, diikat. Beberapa bulan kemudian, jika sudah tumbuh akar, maka ini dipotong. Setelah dipotong, tanamkan di tanah, maka ini akan tumbuh menjadi individu baru. Ini contoh cara orang yang sudah mencangkok tanaman mangga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, mengokulasi, yaitu menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh
mengokulasi durian, mangga, jambu, dan lain-lain. Jadi, cara mengokulasi itu dengan cara pada tumbuhan itu kita ambil mata tunasnya, kemudian batang satu lagi disayat kulitnya dari tunas pohon tadi disatukan dengan batang yang sudah disayat kulitnya. Kemudian diikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Setelah tunas tumbuh, maka tumbuhan ini menjadi tumbuhan individu baru. Ini contohnya. Lanjut. Keuntungan dan kerugian vegetatif buatan. Apa keuntungan dari vegetatif buatan? Pertama, cepat berbuah. Kita tidak perlu lagi menunggu lama, menanam dari biji. Kalau menanam dari biji itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Terutama kalau menanam durian, belasan tahun kalau dari biji baru kita bisa menikmati buahnya. Namun kalau kita mencangkok 4-7 tahun, duriannya sudah bisa menghasilkan buah. Yang kedua, menghasilkan anak yang sama persis dengan sifat induknya. Jadi, kalau kita mencangkok rambutan yang berbuah manis, maka anaknya juga akan berbuah manis. Yang ketiga, menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat. Artinya, kita tidak perlu menunggu proses reproduksi secara generatif. Keempat, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Dan yang kelima, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Jadi, sifat-sifat tanaman yang baik yang dibutuhkan manusia dapat dengan mudah dihasilkan melalui vegetatif buatan. Namun, selain menguntungkan, berkembang biakan vegetatif buatan juga merugikan. Apa saja kerugiannya? Yang pertama, tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan. Maksudnya di sini, kalau kita mendapatkan individu baru, misalnya mangga, melalui proses mencangkok, maka yang akan selalu kita inginkan adalah tanaman mangga yang manis. Sehingga tanaman mangga yang asam itu terabaikan. Sementara kalau secara generatif, terjadi reproduksi generatif, terbentuknya individu baru dari perkawinan, anaknya akan bervariasi, ada yang manis, ada yang asam. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan varietas baru. Dan yang ketiga, sistem perakaran lemah.